Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah Bapak Ibu, alhamdulillah hari ini kita berada di tempat yang alhamdulillah sangat berkah sekali bersama guru-guru kita, Ustadz Riza, Ustadz Ustandi. Mudah-mudahan kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat hari ini. Amin ya rabbal alamin. Kalau kita bicara tentang empati Bu, Bapak, orang yang paling tinggi rasa empatinya itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam hadis-hadisnya beliau banyak bersabda tentang bagaimana kita menyayangi orang lain. Dan di dalam perilakunya pun terlihat. Contoh Bu, orang yang paling berhak untuk kita berikan empati siapa? Orang yang terdekat dengan kita. Siapa orang yang terdekat dengan kita Bu? Keluarga kita, tetangga kita, guru-guru kita, murid-murid kita, dan orang yang ada di sekitar kita. Maka Nabi memerintahkan kepada kita semuanya untuk berbaik-baik pada tetangga. Maka di antara haknya tetangga itu apa Bu? Kalau kata Nabi, kalau tetanggamu ada yang sakit, kita disuruh apa Bu? Disuruh jenguk. Kalau tetangga kita ada yang dapat kesusahan, kita disuruh datang untuk menghiburnya, untuk membantunya. Kalau ada tetangga kita yang sedang ditimpa kesenangan, kita disuruh datang memberikan selamat. Pertanyaannya, kita sudah melakukan itu apa belum? Kalau tetangga kita Bu beli kulkas baru 4 pintu. Kita nih datang nih Bu ya, ngasih ucapan selamat. Selamat ya, mudah-mudahan berkah kulkasnya, bisa masak yang enak buat keluarga, gitu kan? Pertanyaannya, setelah Ibu kasih selamat sama tetangga, saat Ibu balik badan masih ikhlas nggak ngucapin selamatnya, atau jangan-jangan tiba-tiba ada firasat buruk yang dimakan oleh rasa hasad? Alah, paling belinya pakai peleter gitu. Suudzon akhirnya. Allah paling ini, paling itu. Banyak sekali rasa hasad dalam hati kita yang membuat kita kehilangan rasa empati. Kalau saudara atau tetangga kita ditimpa kesusahan, kita disuruh menghibur Bu. Nih misal tetangga Ibu kehilangan motor ya. Kira-kira Ibu ngomong apa ke tetangga? Ikut sedih ya, mudah-mudahan diganti ama yang lebih baik lagi nanti sama Allah, gitu kan Bu ya? Tapi di belakang tetangga ini Ibu tetap merasakan empati itu atau malah ngomongin dan nyukurin? Tuh kata Ibu nyukurin tuh. Syukurin, siapa suruh kalau orang itu pelit sama bakhil, jarang-jarang infak, kayak begitu tuh ganjarannya gitu. Ini bukan ibu-ibu di sini. Bukan, itu ibu-ibu yang ada di Zimbabwe Bu. Bukan di sini. Ibu-ibu di sini mah semuanya orangnya punya rasa empati yang tinggi. Alhamdulillah. Nah, ini kepada tetangga kita disuruh berempati. Terus Nabi bagaimana empatinya? Jangan ditanya Bu kalau Nabi. Jangankan pada saudara, jangankan pada tetangga, jangankan ke sesama muslim. Pada non muslim saja Nabi, Masya Allah luar biasa. Ibu kalau di sini ada yang pernah ke Taif, ada Bu? Kalau yang belum mudah-mudahan nyampe ke sana ya Bu ya. Amin. Taif itu dulu Bu, ketika Nabi Muhammad SAW beliau hijrah ke Taif, berharap ada perlindungan, yang beliau terima itu apa? Dilemparin pakai batu, dilemparin pakai kotoran, sampai akhirnya Nabi bersembunyi di kebun anggur. Dan kemudian kata malaikat Jibril pada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, nih saya udah siap nih untuk menghancurkan negeri ini. Tinggal engkau minta aja sama Allah, saya siap nih ngancurinnya. Ayo ya Rasul, udah siap nih gitu kan. Siap Bu malaikat Jibril, tinggal Nabi bilang ya Allah hancurkan, hancur tuh. Tapi yang Nabi bilang sama malaikat Jibril apa? Jangan malaikat, jangan ditebalikin dah nih. Jangan dihancurkan tanah ini.
Karena saya yakin suatu saat negeri ini orang-orangnya akan masuk Islam semuanya, akan menjadi pejuang untuk agama Allah. Saya tidak ingin mereka mati dalam keadaan kafir saat ini. Nanti saja mereka diwafatkan oleh Allah pada waktunya dalam keadaan muslim. Seandainya saat itu Nabi bilang, ya Allah hancurin dah nih, kurang ajar banget nih orang sini sama saya. Itu hancur udah Bu. Malaikat Jibril udah siap-siap. Dan terbukti 10 tahun kemudian terjadi Fathu Makkah. Orang-orang Taif semuanya datang ke hadapan Rasulullah dan bersyahadat di hadapan Rasul. Ya memang seperti itulah Nabi kita. Jangankan sama sesama muslim, sama orang non muslim pun berempati. Dalam satu hadis juga dikatakan bahwa saat ada seorang yang non muslim wafat, meninggal dunia, saat itu kerandanya dibawa mau dimakamkan, Nabi ngapain Bu? Yang tadinya Nabi duduk, Nabi berdiri, memberikan penghormatan. Dan kemudian sahabat bilang, ya Rasul itu bukan muslim, ngapa berdiri ngormatin? Kata Nabi apa? Itu manusia, itu ciptaan Allah juga. Punya saudara juga, punya keluarga juga, dia itu keluarganya lagi berduka. Masa kita gak mau menghormati, masa kita gak mau berduka atas musibah orang lain? Tuh Bu, Nabi kita kayak begitu. Itu Bu, empati Nabi yang begitu tinggi itulah yang membuat kaum musyrikin itu jatuh cinta kepada beliau dan ingin masuk Islam banyak sekali. Maka buktinya Nabi Muhammad wafat dalam keadaan ratusan ribu para sahabat itu masuk Islam. Padahal kalau dipikir-pikir ya Bu ya, mukjizatnya Nabi Muhammad dibandingkan nabi-nabi yang lain itu paling minimalis Bu. Coba Ibu sebutin mukjizatnya Nabi Muhammad apa? Al-Quran kan? Nah, yang paling magic kayak nabi-nabi yang lain apa Bu? Menghidupkan orang mati bukan Nabi Muhammad. Bu, pernah nggak ngelihat ada cerita tongkatnya Nabi Muhammad tiba-tiba jadi ular gitu? Ada? Gak ada. Itu mukjizatnya siapa? Nabi Musa. Pernah nggak tiba-tiba Nabi katanya menghidupkan burung yang dari tanah liat ditiup hidup gitu? Enggak. Itu mukjizatnya Nabi Isa. Tiba-tiba ada onta keluar dari bebatuan gitu di tangannya Nabi, ada cerita begitu? Gak ada. Itu ceritanya Nabi. Nah lo Ibu. Nabi siapa? Ayo. Nabi Soleh. Nah, yang magic begitu sama Allah jarang dikasih ke Nabi. Ya memang ada 1-2 Nabi membelah bulan dan lain sebagainya. Tapi gak populer, gak familiar. Yang paling banyak diceritakan mukjizatnya Nabi adalah Al-Quran. Guidance kita dalam bahasa sastra yang sangat tinggi dan yang lebih keren dari semua mukjizat yang ada adalah rasa empati dan kasih sayang yang ada dalam diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ganjaran bagi kita yang berempati pada orang lain adalah di dalam diri kita ada cerminan dan keteladanan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, terima kasih Ustazah Aini, betapa luar biasanya akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam memberikan contoh empati sebagaimana apa yang dikisahkan oleh guru kita Ustazah Aini Aryani tadi. Nah.